Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Agiatama, NIM 122170053 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2017 dan teman saya Yas Galisa Putra, NIM 123170038 dari Teknik Informatika. Kami dari kelompok 9 KKN AB 74 ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu virus corona dan bahayanya. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Cekidot. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait edukasi bahaya penyebaran COVID-19 atau yang biasa kita dengar yaitu virus corona. Inilah bentuk dari virus corona tersebut, yang dimana partikel-partikelnya itu dari setiap elemennya itu pasti ada. Langsung saja kita tekan ke sejarahnya. Oke, untuk sejarah dari virus corona ini, apa sih coronavirus itu atau yang biasa kita sebut COVID-19 itu? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Pengurutan genetika virus ini mengindikasikan bahwa virus ini berjenis beta coronavirus yang terkait erat dengan virus SARS. Jadi dari genetika virusnya ini, virus corona ini hampir-hampir mirip dengan virus SARS gitu. Virus corona ini merupakan penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya oleh manusia. Biasanya virus corona ini munculnya hanya pada hewan saja, tetapi mulai dari tahun 2019 kemarin itu muncul pertama kali pada tubuh manusia. Nah, virus penyebab dari COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2, di mana virus ini merupakan zoonosis. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui siapa hewannya itu. COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebabnya SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya saja. Nah, mungkin itu sejarah singkat apa sih coronavirus agar bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman tahu mengenai coronavirus secara garis besarnya. Lanjut untuk gejalanya. Gejala-gejala yang terjadi pada coronavirus ada 3. Yang pertama itu ada gejala umum, di mana gitu kita merasakan demam, batuk kering yang ada di tenggorokan, dan kelelahan. Biasanya gejala-gejala umum ini masih belum terlihat bahwa Anda itu menderita penyakit COVID-19. Lalu ada gejala-gejala yang sedikit tidak umum yang nantinya akan kita rasakan saat kita menderita penyakit COVID-19. Yang pertama itu rasa tidak nyaman dan nyeri pada badan atau tubuh kita ini. Yang kedua ada nyeri tenggorokan, di mana nanti pada saat makan, minum, tenggorokan kita terasa nyeri. Yang ketiga itu ada diare. Yang keempat itu biasanya mata kita merah. Lalu yang kelima itu ada sakit kepala, biasanya diiringi juga dengan kepalanya sakit, demam gitu. Lalu yang keenam itu ada hilangnya indera perasa atau penciuman. Jadi pada saat kita ingin makan, ingin minum, itu indera perasa dan indera penciuman kita hilang. Kita tidak merasakan apa-apa. Lalu yang terakhir itu ada ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sedikit tidak umum yang bakal kita rasakan yang nantinya akan menyebabkan kita menderita penyakit virus corona. Lalu ada gejala-gejala serius yang nantinya itu merupakan tanda-tanda bahwa kita emang positif coronavirus. Pertama itu ada kesulitan bernafas. Nah, lalu yang kedua itu ada nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga ada hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak
pada saat kita menderita itu. Yang keempat, lalu segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman merasakan gejala-gejala yang saya ucapkan tadi, selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Kenapa? Agar nantinya dari pihak sananya juga mempersiapkan ini Anda menderita penyakit COVID-19 atau tidak gitu. Lalu orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Lalu yang terakhir, rata-rata gejala itu akan muncul 5-6 hari setelah seorang pertama kali terinfeksi virus ini. Jadi untuk seseorang yang terkena virus corona ini rata-rata itu gejala itu akan muncul 5-6 hari. Jadi kalau seandainya teman-teman merasakan gejala yang paling umum kayak demam, batuk kering, kelelahan, terus ada nyeri di tenggorokan, itu mohon waspada saja dikarenakan bisa saja itu merupakan gejala-gejala dari coronavirus. Tetap di rumah, kalau seandainya kita lagi sakit, tetap di rumah, tidak kemana-mana gitu. Nah, dari 3 gejala ini, nantinya pada gejala serius itu teman-teman, bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa mengkonsultasikan kepada dokter atau fasilitas kesehatan setempat agar nantinya bisa ditangani lebih cepat gitu. Lalu langsung ke cara penularan. Ada 4 cara penularan yang akan saya sampaikan di sini terkait tentang virus corona ini. Yang pertama itu ada penularan percikan pernapasan. Apa sih itu penularan percikan pernapasan? Hal ini adalah cara utama penularan kontak langsung, di mana virus ini ditularkan melalui percikan-percikan yang muncul saat Anda batuk, bersin, atau berbicara, dan orang-orang yang rentan mungkin terinfeksi setelah menghirup percikan-percikan tersebut. Jadi, ketika Anda batuk, ketika Anda bersin, atau lagi sakit batuk gitu, diharapkan memakai masker agar nantinya teman-teman yang berada di sekeliling Anda itu tidak tertular gitu. Lalu yang kedua itu penularan kontak tidak langsung, di mana virus ini bisa ditularkan melalui kontak tidak langsung dengan orang yang terinfeksi. Percikan yang mengandung virus tersimpan di permukaan suatu benda. Jadi penularan kontak tidak langsung ini lebih ke benda-benda yang ada di sekitar, kayak misalnya tangan, lalu kita terbawa ke mulut, terbawa ke hidung, atau terbawa ke mata gitu. Itu usahakan tidak boleh. Jadi dari penularan yang kedua ini diharapkan bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk selalu mencuci tangan agar tangannya tetap bersih, tetap higienis gitu. Yang ketiga itu virus corona yang masih hidup terdeteksi dari tinja pasien terkonfirmasi, menandakan adanya kemungkinan penularan fekal oral. Dan yang keempat itu ada penularan aerosol, di mana ketika percikan-percikan bertahan di udara dan kehilangan kandungan air, patogennya akan tertinggal dan membentuk inti percikan. Ada aerosol-aerosol ini dapat terbang ke lokasi yang jauh mengakibatkan penularan jarak jauh. Nah, jadi nantinya ketika bapak, ibu-ibu, atau teman-teman lagi bersin atau batuk diarahkan menutup dengan masker. Karena kalau seandainya tidak menutupnya, bersin itu air yang keluar dan bakteri-bakteri yang keluar dari mulut kita itu bakal terbang ke udara. Nah, nanti terbang ke udara, lalu mengenai seseorang ke tangannya, lalu dia mengecek mulut, hidung, atau matanya, itu bakal bisa saja terinfeksi virus corona dengan hal tersebut. Biasanya itu terkena pada awalnya itu pada pasien OTG, orang tanpa gejala gitu. Jadi diharapkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua harap mengerti apa saja sih cara penularan dari virus corona ini, terus gejala-gejalanya apa aja yang akan kita rasakan nantinya, agar bapak-bapak, teman-teman, dan ibu-ibu bisa waspada terhadap virus ini, karena virus ini bukan sembarangan gitu. Baiklah, mungkin sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Bagian keempat ada diagnosis, yaitu untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut, seperti rapid test, yaitu untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Untuk pengobatan, belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kemudian ada cara-cara pencegahannya. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Kemudian, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Demikian materi mengenai edukasi bahaya COVID-19. Semoga kita semua dapat terhindar dari virus ini. Terima kasih.